Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rahayu, SPD MSI. Di sini saya sudah lama bergabung di Institut Keislaman Tuan Negeri Pelalawan Riau. Saya di sini mengajar di program studi PGMI. Di institut ini sangat senang bergabung dan berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan institusi Keislaman Tuan Negeri Pelalawan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kawan-kawan mahasiswa. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bertemu kembali dengan saya dengan mata kuliah pembelajaran Sains SD. Oke, bagaimana kawan-kawan mahasiswa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini seperti sebelumnya, pertemuan sebelumnya kan kita pernah sudah membahas tentang materi pembelajaran sains ini sendiri. Nah, pada pertemuan terdahulu kita juga sudah membahas apa itu model pembelajaran, metode pembelajarannya bagaimana. Sekarang kita masuk kepada materi yang salah satu sub materinya itu perubahan wujud benda. Oke ya, ini mau kalian bisa lihat kenapa demikian. Dilihat pada CPMK-nya itu mampu melaksanakan pembelajaran sains SD atau FI. Kemudian tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya agar memahami konsep perubahan wujud benda tersebut, kemudian bisa mengidentifikasi perubahan wujud bendanya, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran sains. Kemudian kawan-kawan dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan fenomena dan menumbuhkan minat belajar. Oke, silakan kawan-kawan diperhatikan dulu salah satu video fenomena yang sering dijumpai di lingkungan sekitar. Nah, coba dilihat dulu videonya. Itu ada batu es, kemudian kita kasih perlakuan di dalam ruangan, dan lama-lama batu es itu mencair. Nah, itu adalah salah satu fenomena yang sering ditemui di lingkungan sekitar. Nah, dari video ini, video yang sudah kita tampilkan mengenai batu es, adakah yang bisa menjelaskan fenomena ini? Silakan kawan-kawan mahasiswa, perwakilan satu orang yang bisa menjelaskan fenomena batu es mencair ini. Ya. Benda padat yang mencair, Bu. Jadi, yang tadi disampaikan oleh Sawal, mahasiswa kita, menjelaskan adalah batu es, video batu es tadi, video mengenai benda padat yang berubah menjadi cair. Nah, di depan saya sudah menyiapkan 3 benda, yaitu air, kemudian kertas, kemudian ada namanya alat nebu yang akan mengubah air menjadi partikel-partikel kecil. Nah, seperti embun. Oleh sebab itu, ini kita lihat pada contoh ya, kawan-kawan. Ini ada air, ada balok, kemudian ada embun, yaitu ada zat cairnya, ada zat padatnya, kemudian ada gasnya. Nah, untuk mencampur yang ini, kita akan susun kelompok kecil, yaitu small discussion group. Saya minta kawan-kawan duduk berkelompok, satu kelompok 2 orang. Silakan berkelompok. Ya. Oke ya, saya akan bagikan benda ini. Jadi nanti bisa kawan-kawan lihat fenomena di dalam benda yang telah saya bagikan. Nah, itu bendanya sudah kawan-kawan dapatkan. Dari ketiga gambar ini, saya akan memberikan satu pertanyaan yang nanti akan kawan-kawan lihat fenomenanya. Tolong dicatat ya. 1. Apa saja perubahan wujud benda yang kalian tahu dari contoh benda yang ada di meja kawan-kawan. Kemudian jelaskan penyebab perubahan fenomena tersebut. Diskusinya. Benda ini bisa berubah bentuk dengan seperti apa? Ini ya, Robe ya. Ya,
pintar sekali. Nah itu nanti kamu buat di sini ya, kamu jelaskan kembali. Oke, kepada kamu kawan mahasiswa, nah waktunya sudah cukup. Silakan perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan fenomena dari contoh yang ada di meja kawan-kawan. Silakan, kelompok mana dulu nih? Ya. Ini nanti air dimasukkan ke dalam alat ini. Jadi ketika kita hidupkan ke listrik, maka dia akan mengubah air tersebut menjadi embun. Jadi perubahan yang terjadi pada air ketika dari benda cair ketika dimasukkan ke alatnya ini dan diberikan perlakuan, maka air akan berubah menjadi uap atau embun. Oke. Jadi kertas ini terjadi perubahan karena ada perlakuan khusus, misalnya kertasnya dikoyak atau disobek atau kena air gitu. Kawan sudah bisa melihat bagaimana fenomena-fenomena sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kita dari yang kawan-kawan dapatkan itu bisa dikarakteristikan sifat benda padatnya seperti ini. Jadi benda padat yang sudah kawan-kawan lihat, misalnya seperti penghapus, nah ini kan benda padat dapat dipindah atau dipegang tanpa mengubah wujud benda tersebut. Kemudian ada lagi volumenya tetap, bentuknya seperti itu juga, tapi contohnya pensil, buku, kertas seperti yang dijelaskan oleh kawan mahasiswa kita tadi. Demikianlah materi kita. Jadi untuk kesimpulannya saya minta satu mahasiswa untuk menjelaskan kesimpulan dari materi perubahan wujud dan zat hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa perubahan wujud benda yang disebabkan oleh perubahan suhu. Di contohnya dalam penyuling ada membeku, menguap, mencair, dan mengkristal. Mungkin saja itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Apa dulu? Baiklah, saya rasa kesimpulan dari kawan mahasiswa kita sudah mencakup semua ya. Jadi pada perubahan wujud zat ini yang perlu diperhatikan bagaimana fenomenanya, kemudian karakteristik dari sifat zat itu ada benda padat, benda cair, kemudian ada gas. Kemudian diperhatikan lagi bagaimana perlakuannya. Oke, untuk saya rasa untuk materi ini kita akan buat tugas demonstrasi mandiri kawan-kawan nanti di rumah, buat satu demonstrasi atau satu praktikum yang mewakili satu fenomena yang kawan-kawan lihat, misalnya dari lilin yang dihidupkan. Nah itu fenomena seperti apa, dibuatkan ke dalam laporan. Jangan lupa di foto ya, nanti tugasnya tersebut dilampirkan ke dalam laporan, lembar laporan. Oke, untuk perkuliahan hari ini saya rasa lebih dan kurang ini saya mohon maaf. Kita tutup dulu perkuliahan kita. Kita ketemu di minggu depan untuk review dari demonstrasi mandiri kawan-kawan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.